Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 1. Di sini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk dan entitas anak yang berisi dari Andini Dwi Mega Rajman, Indah Ramasari, Khairi Syauki Fakusi, Muhammad Husnul Wafa, Sabila Putri Finora, Sabrina Lukita Siswadi, dan Syakswana Widya Sawa. Saya dengan Sabrina Lukita Siswadi. Next. Gambaran umum perusahaan PT Astra Argo Lestari Tbk perseroan yang sebelumnya merupakan penggabungan merger dari perkebunan lebih dari 30 tahun yang lalu, membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan, inti plasma, dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, income generating activity atau IGI, baik melalui budidaya tanaman kelapa sawit maupun non-kelapa sawit. Kerjasama tersebut memastikan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit yang dikelola perseroan juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Next. Proses bisnis dan siklus hidup atau life cycle perusahaan. Seiring dengan pertumbuhan usaha perseroan pada tahun 1997, perseroan melakukan penawaran saham perdana Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek di Indonesia. Saat itu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Saat ini kepemilikan saham publik perseroan mencapai 20,32% dari total 1,925 miliar saham yang beredar. Kepercayaan investor yang tinggi terhadap perseroan dicerminkan dengan posisi harga saham yang kuat pada perdagangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Harga pada posisi Rp 14.575 perak, modal dasarnya Rp 2 triliun, terdiri dari 4 miliar saham, nominalnya Rp 500, saham yang beredar yaitu 1.924.688.333 per 30 Desember 2019. Next. Strategi perusahaan, perseroan memfokuskan strategi usaha pada upaya peningkatan produktivitas, meningkatkan efisiensi di semua ini, serta diversifikasi usaha pada sektor-sektor prospektif yang terkait dengan usaha inti di bidang perkebunan kelapa sawit. Next. Di sini ada market capitalization perusahaan perkebunan kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu di sini tuh konstelasi bisnis dan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini tengah memuncak. Pengembang berlomba membangun proyek prestisius dengan nilai investasi triliun rupiah berdasarkan besaran nilai kapitalisasi pasar market capitalization pada tahun 2020 tercatat 10 pengembang yang menjadi penguasa pasar properti Indonesia lampiran 24, yaitu seperti terlihat pada grafiknya di bawah ini. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa PT Mahkota Group Tbk atau MGRO merupakan perusahaan properti dengan market capitalization tertinggi di antara pengembang yang lain. Hal tersebut menempatkan MGRO sebagai market leader perusahaan properti dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 35,43% di seluruh Indonesia. ALI sendiri dengan menempatkan namanya dalam urutan ke-6 dengan nilai kapitalisasi pasar atau hanya 7,88% jika dibandingkan dengan next. Saya Sabila Putri Finora. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan kooperatif. Laporan keuangan kooperatif AALI tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada lampiran 1, 2, dan 3. Opini auditor atas laporan keuangan AALI selama 5 tahun tersebut adalah wajar tanpa pengecualian. Laporan laba rugi common size disajikan dalam lampiran 5. Dari pos-pos di sini, hal yang perlu disorot lebih dalam adalah pos beban pokok penjualan yang mengalami penurunan selama 5 tahun.
berturut-turut. Penurunan ini diperkirakan berhubungan dengan strategi manajemen AALI yang lebih berfokus pada akuisisi perusahaan lain. AALI tidak mengumpulkan banyak lahan. AALI melakukan akuisisi anak usaha yang memiliki lahan atau membeli lahan yang cukup yang langsung dikembangkan menjadi sebuah proyek dengan jangka waktu 3-5 tahun. Hal ini juga dapat dilihat di indeks trennya pada lampiran yang 7. Earning per share atau EPS pada lampiran 1 menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam setiap lembar saham EPS AALI terus naik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tingkat profitabilitas AALI yang bagus. EPS berhubungan erat dengan pembagian dividen. Jika EPS perusahaan cenderung kecil, maka kecil kemungkinan akan dilakukan pembagian dividen. Data pada lampiran 3, AALI melakukan pembagian dividen pada tahun 2016 sampai 2020. Next. Next. Next one. Next. Sabil udah di next. Lagi. 8. Lagi. Nah. 8 tadi. Nah, oke. Neraca common size disajikan dalam lampiran 6. Nah, jumlah aset selalu naik dan turun sedikit setiap tahunnya. Proporsi aset lancar dan tidak lancar cenderung stabil. Kecuali di tahun 2019 di mana AALI baru masuk ke pasar saham sehingga AALI melakukan penyesuaian terhadap asetnya agar mampu bersaing di pangsa pasar properti. Sementara jika dilihat dari komposisi liabilitas dan ekuitasnya, ekuitas AALI menurun dari tahun 2016 ke 2020. Sebaliknya, liabilitas jangka panjang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sekilas terlihat bahwa AALI mulai merubah struktur modal atau mendanai perusahaannya dengan utang dari para modal. Saya Syazwana Widya Salwa. Nah, di sini ada analisis laporan keuangan kooperatif, yaitu komposisi aset dari 2016 sampai 2020. Next. Di sini ada komposisi aset tahun 2020. Dari grafik tersebut terlihat ada dua pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki AALI, yaitu aset tetap dan persediaan. Di tahun 2020, proporsi aset tetap menyumbang sebesar 71%. Aset tetap ini sebagian besar digunakan oleh AALI untuk menghasilkan recurring income dari penyewaan. Next, Pak. Untuk pos persediaan terdiri dari barang jadi, barang dalam proses, dan bahan penunjang. Di tahun 2020, persediaan yang jumlahnya signifikan berupa persediaan barang jadi yang belum dikembangkan, yaitu sebesar 33%, sementara untuk bahan penunjang masing-masing berkisar di angka 15%. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pengembangan proyek AALI masih akan terus berlanjut. Sedangkan untuk pos kas dan setara kas dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Meskipun demikian, jumlahnya di tahun 2020 masih cukup besar, sekitar Rp977.892 dalam jutaan rupiah, atau 8% dari total aset yang dimiliki AALI. Strategi AALI dengan mempertahankan saldo kas yang cukup besar ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi risiko likuiditas. Dengan saldo kas dan setara kas yang cukup besar, AALI memastikan ketersediaan sumber pendanaan cukup untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasinya. Next. Oke, slide selanjutnya saya Nini Mega Rahman akan menjelaskan
Kalau di sini tuh ada grafiknya itu, yang hijau ini ada kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi, yang biru itu ada kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi, yang orange ini ada kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan. Sorry, Wafa bisa balik ke yang tadi slide 12. Dan untuk yang ungu itu ada kenaikan bersih kas dan kesetaraan kas. Nah, di sini untuk poskas dan setara kas dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Meskipun demikian, jumlahnya di tahun 2020 masih cukup besar, sekitar 978.892 dalam jutaan rupiah, atau sekitar 8% dari total aset yang dimiliki AALL Strategi AALI. Dengan mempertahankan saldo kas yang cukup besar ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi risiko likuiditas dengan saldo kas dan setara kas yang cukup besar. AALI memastikan ketersediaan sumber pendanaan cukup untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi untuk laporan arus kas common size yang disajikan dalam lampiran ini. Nah, fluktuasi arus kas ini terjadi selama 5 tahun, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Seperti yang terjadi di 2016 ini, bisa kita lihat bersama-sama, ada proporsi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai 21,90%, di mana AALI lebih banyak melakukan kegiatan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Untuk tahun 2016, AALI baru mulai go public, sehingga wajar saja bila struktur arus kasnya didominasi oleh aktivitas pendanaan. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terus mengalami kenaikan seiring dengan produktivitas AALI. Kecuali pada tahun 2018, bisa kita lihat di sini, 2019 dan 2020 yang mengalami penurunan, sedangkan untuk kas bersih aktivitas investasi mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2018 yang justru mengalami keturunan. Ini kita bisa lihat dari grafiknya ya. Nah, berdasarkan laporan arus kas pada lampiran 3, pengeluaran dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh AALI untuk tahun 2017 dan 2018 dibiayai oleh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Di tahun 2011, AALI sudah melakukan aktivitas operasi, tetapi ternyata masih belum bisa menghasilkan arus kas positif. Karena AALI melakukan aktivitas investasi dalam rangka perolehan aset tetap sebesar hampir 3 triliun, sehingga pada tahun 2020, AALI belum mampu mendanai kebutuhan aktivitas operasi dan investasinya, serta menghasilkan arus kas negatif. Selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat untuk yang ungu itu ada perputaran persediaan, yang orange itu ada perputaran piutang usaha, yang biru itu ada rasio cepat, dan yang ungu, yang hijau itu ada rasio lancar. Nah, oke. Beberapa ukuran likuiditas jangka pendek untuk 5 tahun terakhir dan market leader untuk tahun 2020 disajikan pada lampiran ini. Rasio lancar AALI pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,85. Rasio lancar yang baik dan aman adalah jika berada di atas 1, artinya jumlah aktiva lancar di atas utang lancar. Sementara itu, rasio cepat AALI terus menurun selama 2 tahun terakhir, sejalan dengan penurunan perputaran piutang usaha, tetapi masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2020 sebesar 2,10. Hal ini bahkan jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan MGRO sebagai market leader yang mempunyai rasio cepat yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,51. Nah, proporsi persediaan AALI terhadap total aset itu sebesar 10,5%. Terlihat pada lampiran 6 dan lampiran 11, perputaran persediaan AALI dan tahun 2020 juga lebih cepat dari MGRO. Ukuran ini mengindikasikan bahwa AALI memiliki kelebihan sedikit investasi dalam persediaan dibanding MGRO. Selanjutnya, nah di sini ada analisis struktur modal dan solvabilitasnya itu. Untuk yang hijau itu ada artinya total liabilitas jangka panjang, yang biru itu ada total liabilitas jangka pendek, dan yang orange itu ada total ekuitas. Di sini perubahan pada struktur modal dan solvabilitas struktur dengan menggunakan beragam analisis dan perbandingan struktur modal AALI. Untuk 5 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas sebagaimana lampiran 12 ini dan lampiran 13. Berdasarkan analisis tersebut dapat digambarkan secara sederhana struktur modal AALI sebagaimana grafik dan diagram di bawah ini. Nah, berdasarkan analisisnya itu,
struktur modal dan solvabilitas tersebut, kami melanjutkannya dengan mencari rasio struktur modal dengan solvabilitas AALI dibandingkan market leader di tahun 2020 berdasarkan data yang disajikan dalam lampiran 14 ini. Dapat kita lihat bahwa terjadi pergeseran struktur modal AALI dari awal tahun 2019 menuju ke tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan debit to equity ratio atau DR dari tahun 2019. Selanjutnya, analisis solvabilitas dapat terlihat dari in times interest ratio. Rasio ini menjelaskan perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga dan penerupaan rasio yang mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Terlihat dari tabel analisis solvabilitas times interest ratio AALI dari tahun ke tahun semakin kecil, mengindikasikan adanya penurunan jaminan keuangan untuk membayar bunga utang perusahaan. Sorry, Wafa, ke slide 15 lagi. Ini masih 11. Ke slide 15. Oke. Nah, di sisi lain yang dapat terlihat, peningkatan jumlah liabilitas dibandingkan ekuitas AALI juga mengidentifikasikan adanya usaha AALI untuk melakukan ekspektasi dan membiayai proyeknya. Terlihat dari susunan uang jangka panjang, AALI banyak menerbitkan obligasi dalam jumlah besar. Ini menandakan adanya usaha AALI menghimpun dana dengan cepat untuk segera membiayai proyeknya. Selanjutnya, nama saya Khairi Suki Farusi. Di sini ada analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Pertama-tama, di analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan ini, di sini ada grafik analisis ROC dari tahun 2016 sampai 2020. Return of asset atau ROA-nya di perusahaan AALI dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan, sementara untuk tahun 2017 sampai 2020 mengalami penurunan. Kenaikan ROI di tahun 2017 berkaitan dengan pengembangan usaha AALI yang baru memasuki pasar saham di tahun 2016. Lalu sedangkan penurunan ROA di tahun 2018 sampai 2020 disebabkan kenaikan persediaan aset real estate berupa bangunan dalam penyelesaian atau pembangunan konstruksi dan pembelian tanah. Di tahun 2020 naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019, sesuai yang tertera dalam CALK, sementara dari laba bersih yang diterima AALI kenaikannya cenderung tipis jika dibandingkan dengan kenaikan total aset. Selanjutnya. Di sini dibandingkan dengan grafik yang tadi, AALI adalah yang tidak beresiko. Keseluruhan dana dari hasil penawaran umum obligasi tersebut digunakan untuk pengembangan usaha AALI melalui akuisisi beberapa perusahaan dan mengembangkan proyek. Nah, di grafik ini ada beberapa perusahaan yang di situ tercantum. Nah, ROI AALI dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan, tetapi untuk tahun 2016 mengalami penurunan. ROI AALI tahun 2020 berada di peringkat 2 teratas dan di atas market leadernya itu Mahkota Group, yaitu sebesar 25%. Selanjutnya. Nah, di sini ada grafik analisis pemanfaatan aset. Pertama-tama itu warna hijau total asset turnover, warna biru working capital turnover, warna orange fixed asset turnover, warna ungu ada other asset turnover. Di sini penjelasannya, rasio penggunaan aset ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun. Rasio penggunaan aset AALI tidak begitu mengalami fluktuasi. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2019. Dan rasionya turun pada tahun 2020. Hal tersebut juga dialami oleh aset-aset lainnya, kecuali perputaran piutang. Perputaran piutang turun dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dan mulai meningkat pada tahun 2020. Kenaikan dan penurunan 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik. Lalu pada tahun 2020 rasio perputaran kas dan setara kasnya menurun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa AALI ini relatif baik pada dalam memutar kasnya. Kas menjadi masuk lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Hal tersebut lebih bagus daripada market leadernya itu Mahkota Group. Perputaran rasio piutang AALI mengalami penurunan hingga tahun 2019, kemudian naik pada tahun 2020. Kenaikan rasio ini
Sejalan dengan penurunan rasio kas dan setara kas, AALI dapat menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah. Meskipun demikian, nilai tersebut masih jauh dari market leader-nya. Hal ini berarti bahwa masih ada beberapa piutang macet pada AALI. Ya, selanjutnya. Nama saya Muhammad Tuswafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini analisis pemanfaatan aset. Di sini AALI itu ditandai dengan warna hijau dan PT MKGP itu ditandai dengan warna biru. Persentase aset tetap terhadap akumulasi penyusutan pada lampiran 19 menunjukkan apakah perusahaan dapat memperoleh cukup kas untuk menambah asetnya atau mengganti aset yang usang. Rasio ini diperoleh dari membandingkan akumulasi penyusutan dengan nilai aset tetap tanpa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Rasio aset tetap terhadap akumulasi penyusutan AALI mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama pada tahun 2018 dan 2020. Pada tahun tersebut, AALI melakukan reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan atau KDP ke dalam aset tetap sehingga nilai aset tetap naik. KDP yang direklasifikasi berasal dari KDP anak perusahaan yang diakuisisi oleh AALI. Akuisisi tersebut juga mampu menekan beban pokok penjualan jika dibandingkan dengan MGRO. Analisis pergerakan harga saham. Selama tahun 2020, perkembangan harga saham AALI pada lampiran 26 mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut. Pangsa pasar pada perusahaan kelapa sawit pada akhir tahun 2020 menimbulkan gejolak yang mengakibatkan harga-harga saham menurun sedikit. Hal ini dikarenakan peningkatan harga lahan dan produksi. Kenaikan suku bunga kredit berimbas pada penurunan penjualan. Selain itu, dengan adanya peraturan Bank Indonesia mengenai loan to value atau LTV mengakibatkan akses masyarakat atas kepemilikan properti menjadi terbatas. Kondisi pangan pasar yang kurang bergairah juga dialami oleh hampir keseluruhan perusahaan seperti properti. Bahkan MGRO sebagai market leader mengalami tingkat penurunan yang sangat drastis. Meski tergerus faktor suku bunga dan LTV, pertumbuhan emiten sektor properti diprediksi lebih tinggi dari sektor lain. Saham properti masih banyak diburu investor karena potensi pertumbuhan pendapatan masih tetap terjaga karena produk domestik bruto atau PDB Indonesia masih solid. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah penduduk golongan menengah ke atas. Setiap penjualan properti atau perumahan masih bisa tumbuh selama suku bunga perbankan masih terjaga di level rendah. Pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2021 juga dapat menjadi faktor sentimen penggerak dengan adanya visi dan misi calon presiden dan wakil pemimpin negeri ini dalam bidang perekonomian dalam negeri. Ini grafik dari pergerakan saham properti dari tahun 2016 sampai 2020. Di sini saya Indah Ramasari akan melanjutkan penjelasan slide berikutnya, yaitu terkait peramalan. Jadi di sini ada grafik terkait peramalan, itu dia ada laporan laba rugi historis AALI tahun 2016 sampai 2020. Nah, ini juga untuk ramalan di tahun 2021. Nah, proses peramalan ini dimulai dengan harapan atas tingkat penjualan dan pendapatan usaha. Penjualan dan pendapatan usaha AALI itu tumbuh kuat setelah melakukan IPO di tahun 2016. Penjualan dan pendapatan usaha AALI itu terus tumbuh untuk tahun-tahun berikutnya meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Lalu, berdasarkan hasil tersebut, untuk ramalan tahun 2021, perusahaan itu optimis target penjualan pemasarannya dan pendapatan usahanya itu dapat tercapai, namun demikian sulit dicapai ketika melihat sales growth AALI yang terus menurun dan adanya ketidakpastian kondisi ekonomi global yang disebabkan oleh melemahnya kinerja ekonomi makro yang masih akan berlanjut di tahun 2021.
Selanjutnya. Nah, di grafik ini itu menyajikan raca historis ahli dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Ini juga ramalan untuk tahun 2021. Nah, ini ada piutang usaha, ada kas dan setara kas, persediaan, jumlah aset lancar, aset tetap, total aset tidak lancar, jumlah aset. Itu dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, biaya yang masih harus dibayar itu diproyeksikan dengan menggunakan tingkat perputaran tahun 2020 dan menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan 2021. Terus, selanjutnya, berdasarkan formula Z-Core yang digunakan itu adalah modifikasi untuk perusahaan manufaktur yang mengabaikan aset turnover. Jadi dari grafik ini, itu perhitungan Z-Score untuk AALI itu mengalami fluktuasi sejak tahun 2016, tetapi selalu berada di atas batas aman. Namun, walaupun Z-Score ini secara umum cukup bagus dalam melindungi kita dari berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mengalami kebangkrutan, kita harus pandai-pandai menafsirkan nilainya apakah relevan dengan nature dengan kondisi industri di mana perusahaan berada. Lalu, jadi dalam analisis ini, Z-Score yang diperoleh cukup relevan dengan proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya di masa diperkirakan AALI akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Next. Saya Sabila Putra akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama itu, laporan keuangan kooperatif menunjukkan tren peningkatan yang positif baik untuk laba bersih, jumlah aset maupun arus kas dari aktivitas operasi. Laporan keuangan kooperatif menunjukkan tren peningkatan yang positif baik untuk laba bersih, jumlah aset maupun arus kas dari aktivitas operasi. Rasio kecukupan arus kas untuk 5 tahun mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan dari operasi tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan pembayaran dividen tunai sehingga masih diperlukan pendanaan eksternal. Namun, sebenarnya untuk tahun 2020 sendiri hal tersebut tidak terjadi. Sementara rasio reinvestasi kas terus menunjukkan peningkatan. Terus di sini itu ada rasio lancar dan rasio cepat AALI menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki mampu untuk menutupi utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Saldo kas yang cukup besar apabila dibandingkan dengan total aset dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi risiko likuiditas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini kesimpulan selanjutnya itu terjadi pergeseran struktur modal AALI dari awal tahun 2016 yang sebelumnya didominasi oleh ekuitas, kini didominasi oleh utang jangka panjang pada akhir tahun 2020. Itu dapat dilihat dari analisis struktur modal. Nah, dari kondisi ini itu sedikit mengkhawatirkan karena dalam jangka panjang AALI masih harus menyediakan dana untuk membayar bunga pinjaman tersebut. Nah, hal ini juga mengindikasikan adanya upaya AALI untuk memperoleh sumber dana secara cepat dalam rangka mengembangkan perusahaan. Lalu pada tahun 2020 rasio perputaran kas dan setara kas itu menurun. Nah, AALI relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Kenaikan rasio juga terjadi pada rasio perputaran piutang. Hal ini sejalan dengan penurunan rasio kas dan setara kas. Jadi AALI dapat menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah. Meskipun demikian, nilai tersebut masih jauh dari market leader. Hal ini berarti bahwa masih ada beberapa piutang macet pada AALI. Terus untuk rasio perputaran persediaan yang tidak menandakan tingkat perputaran persediaan yang buruk, namun lebih dikarenakan jumlah persediaan, terutama persediaan bangunan yang masih dalam proses ada dalam jumlah yang besar. Kurang lebihnya seperti itu terkait penjelasan analisis laporan keuangan dari PT Astra Agolestari Tbk dan entitas anak dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.